balik lagi di podcast kelompok kita untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Tapi kali ini gue gak sendiri. Tapi sebenarnya kenalan dulu deh, satu-satu deh. Boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurel. Halo guys, aku Elsa. Halo guys, aku Tushi. Dan aku Rida. Salam kenal guys. Dan gue Melia sebagai host yang akan membantu jalannya podcast kita kali ini. Oke, kali ini kita akan bahas tentang teori behaviorisme tapi dikaitin sama anak-anak SMP. Karena di pertengahan semester kemarin, for your information, kita tuh sempat observasi juga ke SMP Yemik untuk mengamati secara langsung nih cara anak-anak SMP ini belajar. Nah, tapi gue tuh masih bingung karena apa emang masih relevan ya teori ini, karena kan anak-anak SMP tuh jadi kayak ngerasa dikekang, ngerasa kayak apa-apa kok dihukum ya gitu. Gimana sih menurut lo? Oke, aku spill nih Amel. Jadi seingatku, teori behaviorisme ini dia merupakan perubahan perilaku seorang anak karena faktor lingkungannya. Nah, rumusnya tuh kalau nggak salah stimulus berubah jadi suatu respon. Tokoh yang terkenalnya tuh kalau nggak salah namanya Pavlov sama Skinner. Jadi dia mengusung konsep utamanya yaitu memberikan penghargaan kalau misalkan perilaku si anak ini udah baik atau bagus, tapi memberikan punishment atau hukuman kalau dirasa anak ini melanggar atau kurang baik perilakunya. Jadi intinya tuh lingkungan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus nih sangat berpengaruh terhadap sifat ataupun perilaku dari seorang anak tersebut. Oke, tapi masalahnya kita ini kan targetnya anak SMP yang lagi krisis identitas banget dan lagi labil-labilnya nih. Tapi apa emang teori ini nih masih relevan ya? Apa mereka gak ngerasa dihukum dan dikontrol terus jadinya? Gue setuju banget sih sama Mela tentang ini. Soalnya kan anak SMP tuh beda sama anak SD ya. Mereka tuh pemikirannya lebih kritis sebenarnya kan. Bener. Nah, di situ tuh kalau misalnya mereka dikasih hukuman yang gak jelas atau gak tahu tuh buat apa, mereka tuh bisa lebih bandel atau lebih liar di belakang. Ya gak sih? Iya sih. Tapi aku agak kurang setuju dari sih. Soalnya kan hasil dari observasi kita kemarin itu ya, itu justru malah teori ini tuh lumayan efektif gitu. Cuman caranya perlu di-upgrade. Jadi kan kalau misalkan nih ada anak yang dia tuh melakukan pelanggaran, dia tuh akan dikasih poin. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan mereka ini punya prestasi, itu poinnya itu nanti akan dikurangi. Nah, dari sini itu malah justru menurut aku tuh bisa mendidik mereka untuk menjadi lebih disiplin gitu. Oke, sebenarnya gue nangkap sih apa yang dimaksud sama Aurel. Cuman kayaknya ya kalau misalkan teori ini terlalu diterapin terlalu sering gitu ya teman-teman, itu kayak bahaya juga gak sih? Soalnya kan kalau misalkan anak SMP disetting dari awal, gue ngelakuin ini karena gue mau dapet sesuatu gitu. Itu kan artinya anak itu berperilaku baik ataupun melakukan sesuatu yang notabene positif itu karena ada sesuatu yang dia harapkan gitu. Dan itu tuh agak gak bagus juga ya kalau misalkan kita sangkutin. Itu ada istilah ilmiahnya yang namanya over justification effect, yang mana si anak ini gak akan ngelakuin sesuatu kalau misalkan dia gak dapet apa-apa alias dia mogok gitu. Itu sih. Ya sih, jadinya kayak pamrih gitu. Benar, ya. pamrih ya. Nah, tapi ada satu solusi yang pernah gue baca juga dari Skinner. Namanya itu intermittent reinforcement. Nah, dimana hadiah yang dikasih guru itu tuh diubah jadi social reward. Nah, kalau itu maksudnya gimana, Sa? Nah, jadi gini Mel, kan social reward itu kan maksudnya penghargaan sosial ya. Dimana anak SMP ini lagi butuh-butuhnya banget yang namanya validasi atau diakui di lingkungan sekitar mereka. Nah, daripada kita kasih yang namanya barang, kemudian kita kasih kayak pujian yang tulus di depan kelas. Atau misalkan nih, mereka punya suatu karya kita pajang di mading. Jadi menurutku itu lebih membuat mereka merasa lebih dihargai. Atau misalkan mereka akhirnya termotivasi sendiri dari dalam diri mereka sendiri. Oh, sama satu lagi Sa. Kalau dari ini kemarin waktu kita observasi itu, jadi gue tuh nge-spill satu cara nih. Kalau mereka itu menerapkan namanya tuh kontrak perilaku. Jadi sebelum mereka ini melakukan sebuah kayak konsekuensi itu, mereka tuh udah dibahas dulu. Misalkan kalau misalkan nanti melakukan sebuah pelanggaran ada punishment apa, terus kalau misalkan ada prestasi apa itu nanti dikasih rewardnya apa. Nah, karena kan anak SMP ini kan udah logis ya, mereka udah bisa mikir sendiri gitu. Kalau apa yang mereka dapat itu adalah konsekuensi dari kelakuan mereka, bukan karena gurunya ini sentimen atau gampang marah gitu. Wah, kalau sistemnya kayak gitu, dua arah gitu, kotak, itu gue setuju banget sih. Soalnya kan tadi tuh dibiasain dari lewat Lingkungan. bener gak sih? Nah, jadi tuh kayak
ini tuh bikin anak-anak SMP yang sifatnya masih labil jadi lebih stabil. Benar-benar. Apa yang dikatakan Tusi itu benar banget teman-teman, karena ya anak zaman sekarang itu kan emang yang paling berdampak itu di lingkungannya, di mana dia bergaul, dari keluarganya, dari circle mana yang dia pilih, itu menentukan banget sih emosionalnya mereka untuk menemukan nih jati dirinya mereka masing-masing. Oke, diskusi kita kali ini keren banget sih teman-teman. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak dari kalian satu-satu kasih closing statement deh, dimulai dari Dinda. Oke, boleh. Kalau dari aku, sebenarnya teori behaviorisme ini dia nggak ngebebanin kita sama sekali, karena teori behaviorisme ini sebenarnya cuma jadi kompas kita aja dalam menemukan jati diri kita masing-masing gitu sih. Kalau dari aku ya, paling jangan lihat nakalnya anak dari luar, tapi juga kita harus pahami dan lihat psikologis dari sikap si anak tersebut. Oke, kalau dari aku, apresiasi dan pengakuan adalah hadiah terbesar untuk anak-anak remaja, di mana mereka ini kan masih dalam usia apapun itu butuh pengakuan dari sekitarnya. Kalau dari aku, kurangi ancaman sepihak, perbanyak kesepakatan lagi sama. Oke, jadi kalau bisa aku simpulin nih, berarti teori ini nih masih relevan banget buat Yes. anak SMP. Tapi caranya aja yang harus dikemas dengan lebih baik. Gitu. Oke teman-teman, dengan gitu selesai juga nih podcast kita kali ini. Semoga teman-teman dari Bu Citra yang nonton juga bisa nangkep ilmu sedikit dan ilmu singkat yang kita kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oke.